Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, melukis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Memulai Senin pagi ini kita sudah mempersiapkan, teman-teman sudah dari SDGs Center ITS. Pagi ini kita akan mencoba mengangkat tentang SDGs ke-6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Kita ingin melihat bahwa ketika semangat membangun desa dengan badan usaha milik desa, kemudian PP-nya juga baru saja dipublish, walaupun disahkannya mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. BUMDes, badan usaha milik desa, di dalam PP disebutkan salah satunya adalah selayaknya badan layanan umum, artinya ada bagian-bagian yang memang boleh atau bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak mesti berorientasi secara keuntungan finansial atau profit, tetapi lebih pada benefit, memberikan manfaat untuk desa maupun manfaat untuk masyarakat. Dan dari pengalaman teman-teman di ITS, ada Mas Kun, Mas Herianto, ada Mas Edot, Mas Edi, tentang bagaimana menangani sanitasi ini, kemudian mungkin bisa menjadi satu sosiopreneur. Mungkin kalau sosiopreneur itu masuknya di BUMDes, itu masuknya ke layanan umum mungkin, karena kalau entrepreneurnya di BUMDes di bagian bisnisnya. Kita sapa langsung Mas Kun, apa kabar? Selamat pagi. Ya, baik. Sehat-sehat. Matur nuwun sudah meluangkan paginya untuk ngobrol-ngobrol kita. Ada Mas Edot, sebagai genjang Mas. Selamat pagi, Kengenjang. Matur nuwun. Ada Bu Agnes, selamat pagi. Dari ITS ini, pasukan penuh ini, ITS berbagi ilmu untuk teman-teman kerabat desa. Kemudian ada Mas Arif, selamat pagi Mas Arif. Ada Mas, Selamat pagi. Ada Mas Selamat Mubarok, ada Mas Sugeng ini baru bergabung. Ada juga dari BUMDes Mekarwangi ya, oke. Bekasi ya. Bekasi Pak, Bekasi.
Oke, ada juga yang punya acara ini, Gus Ivan. Selamat pagi, Gus Ivan. Oke, kita akan langsung saja ke Mas Kun, nanti dilanjut ke Mas Edot mungkin. Sanitasi desa ada masalah apa? Ada tantangan apa yang kemudian harus diselesaikan dengan SDGs ini? Mungkin apa informasi-informasi yang Mas Kun ada dalam proses sekian lama menggeluti urusan sanitasi terkait dengan MDGs yang sekarang kemudian jadi SDGs. Monggo, Mas Kun. Ya baik, selamat pagi semuanya, Pak Edot, selamat pagi Pak Edot, Bu Tuti, semuanya yang di sini dari Desa, Pak Arif, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau share dulu tentang pasar. Kalau bisa saya tunjukkan sebentar. Silakan. Saya juga kenalin, ini logo saya. Sekarang ini udah keluar sabun? Sabun. Ya. Saya usaha sebetulnya tidak di bidang jamban. Tahun 2000 saya bisnis my life. Nah, baru 2009 saya diundang ketika itu bicara tentang pemasaran jamban, tapi saya juga bingung apa yang dijual ini, pipanya kah, klosetnya. Nah, oleh karena itu saya baru mengenalnya 2008 itu saya lewat aja, maka sampai hari ini saya bisa katakan bahwa sangat darurat ya jamban sehat bagi Indonesia, sangat darurat. Setiap daerah layak menjadikan special attention jadi untuk SDGs. Ya, ini gambar di sebelah ini saya bicara di kota ya, bukan di desa. Di gambar sebelah ini di kota, bukan di desa. Di kota juga masih banyak daerah-daerah seperti di desa. Saya sependapat atau ingin melurus atau yang dimaksud desa adalah jangan hanya desanya, tapi kota itu juga bagian daripada desa. Ya, karena di desa juga, di kota juga masih demikian. Nah, gambar yang di sebelah ini masih nah, ini juga di kota, bicara di desa ya, ini di kota gambar ini. Dan berdasarkan grafik progres yang saya dapat ya, ini data hanya Jogja yang baru 1% walaupun masih berpolemik kan. Kemudian Sulawesi Selatan tinggal sedikit ya, antara 90 sekian. Nah, saya bicara Jawa Timur. Nah, ini secara total bahwa Indonesia masih banyak membutuhkan sebuah penanganan secara khusus. Mungkin mereka-mereka yang peduli. Mungkin kelompok ini kayaknya peduli ya, peduli banget ya. Saya baru gabung 2 kali ini, tapi wacana yang dari Bu Tuti sampaikan bahwa kita bangun desa. Kebetulan saya juga spesialis sanitasinya. Baik bisnisnya ya, bila usahanya secara menyeluruh. Ini di Indonesia itu masih ada 330 jutaan orang ya. Kemudian yang sudah tidak buang air besar sembarangan itu sudah sampai 94. Jadi yang tinggi sekali. Ya, ini yang di Indonesia 7 juta ya, 7 juta rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan. Ya, jadi baru mencapai 80,95% yang ODF. ODF itu artinya Open Defecation Free, yang disebut dengan stop buang air besar. Jadi sudah tidak buang air besar sembarangan. Ini saya bilang contoh di Jawa Timur sama Surabaya aja. Nah, di Jawa Timur sendiri masih 688 kepala keluarga. Ya, kepala keluarga.
Ya, ini artinya ya cukup menggelikan ya bagi saya yang juga sekolah mengambil perubahan perilaku bagi orang yang buang air besar sembarangan. Nah, Surabaya sendiri, ini 3 contoh ini aja. Ini masih per hari kemarin, Januari 2025 ya, 11.000 ya, 613 kakak yang masih buang air besar sembarangan. Orang miris ketika saya presentasi ini, ya orang miris. Katanya masa sih Surabaya, masa sih Surabaya. Ini saya bilang fakta ada dan data ada. Nah, oleh karena itu saya sebut bahwa ini pasar yang menjanjikan. Jadi sudut lain orang sedih, menyedihkan. Bagaimana solusinya? Tapi dari sudut kami, misalnya teman-teman kami sebagai entrepreneur, sosiopreneur, ini pasar, ini menjanjikan, ini menyenangkan, ini sangat menggiurkan dari sisi bisnis. Berarti disimpulkan bahwa ya yang sudah saya sebut tadi bahwa pasar masih cukup banyak. Ini yang OD ini pasar. Yang OD ini pasar. Household OD, open defecation free. Jadi orang masih buang air besar sembarangan, BABS. Jadi pasarnya cukup besar. Ini karena pasarnya tadi cukup besar, maka saya coba hitung 1 unit 2 jutaan, ya 1 unit 2 jutaan. Berarti di Indonesia ini ada pasar yang sebesar 14 triliun. Ya. Kemudian di Jawa Timur masih 1 triliun, Surabaya masih 23 miliar. Ini optimis, ya mau diselesaikan tahun ini, diselesaikan tahun depan, diselesaikan 10 tahun, nah kita harus optimis. Seringkali kita mengatakan pelan-pelan, yang penting jalan, jangan, kalau bisa benar-benar target. Dulu MDGs juga begitu, MDGs selesai, ya belum selesai juga, muncullah SDGs. Sekarang SDGs, mari, kalau memang benar-benar bisa, saya juga ikut melibatkan diri. Ya kebanyakan pebisnis belum mau serius, ya. Belum mau serius mereka, ya, karena tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, tidak dikelola dengan manajemen yang baik, ya. Jadi bisnis jamban ini jangan dikira seperti zaman dulu, orang miskin pakai kaos oblong, sobek-sobek, celananya pendek, usaha buat jamban. Jadi rata-rata orang buat safety tank itu orang miskin. Dan orangnya pas-pasan, pendidikan pas-pasan. Tapi saya berani mengatakan, saya di sekolah, dulu saya sekolah S2, berani ngomong. Sekarang saya sekolah S3, tetap bisnis jamban. Jadi menggiurkan. Nah pertanyaannya, kenapa ini tidak diagung-agungkan? Selain mengagungkan, menciptakan entrepreneur besar, juga kita mencapai target SDGs dengan sempurna. Nah ini yang mungkin perlu dibicarakan dengan secara khusus. Namun seringkali bicara tentang anggaran nggak ada. Padahal kita tidak perlu bicara anggaran. Carilah orang-orang yang, atau didiklah orang-orang, bentuklah orang-orang, jadikanlah orang-orang, binalah orang-orang yang ingin memiliki usaha. Ya. Nah, kalau saya sejak tahun 2008, 2009, ya dengan Bu Tuti, dengan Pak Edot, ya kita dulu sama-sama ke bawah. Akhirnya beliau juga sibuk, Bu Tuti sudah jadi Bu Menteri, staf menteri lah. Ya, staf ahli, Pak Edot juga sibuk dengan kampusnya. Saya lanjutkan dengan bisnis ini. Nah, bisnis yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius ini, ya kita coba bayangkan, memandang bahwa ini orang miskin yang kita layani. Jadi sampai hari ini bisnis saya adalah melayani orang miskin, membayar dengan cara cicilan tanpa agunan. Siapa yang berani berisiko? Kalau bank, kalau nanti mengarah ke bank silakan ya, saya pancing di perbankan nanti. Nah kalau kami tidak ada rasa macet, tidak pernah merasakan bahwa cicilan mereka macet orang miskin. Namun mundur, bagi saya mundur tidak masalah. Yang penting saya bisa bayar cicilan saya ke bank. Ini singkat-singkat aja. Pandemi ini pun kami masih sosialisasi ya. Jadi jangan dibatasi oleh pandemi. Pandemi jangan.
Ini saya juga masih sosialisasi dengan jaga jarak. Ya, ini kami lakukan, saya lakukan di Cilacap, Pacitan. Pacitan yang sudah disebut ODF juga masih membutuhkan pelatihan-pelatihan seperti ini. Ini saya di masjid presentasinya karena luas daripada di Pak Lurah. Di sebelah kiri ini Ibu ya, di kota Surabaya, ya, rumahnya kebanjiran. Bagaimana septic tank ini supaya tidak kebanjiran, maka ditinggikan. Ya. Ini saya lewat aja karena nanti Pak Edot yang memberikan materi jamban. Ya. Sekarang menurut saya ya bisnis yang menarik, bagaimana bisa membangun kapasitas usaha ya dalam bidang ini yang agak sedikit lama saya jelaskan. Peran sektor dalam bisnis sanitasi harus bersinergi. Ya, ini sinergi. Ini misalnya saya gambarkan SDGs Center ITS. Ini saya gambar misalnya. Maaf, kursor saya kelihatan ya berarti ya. Ya. Oh ya, kelihatan ya. Ya, Ini SDGs Center. Ini bekerja sama ya dengan microfinance, bekerja sama dengan pabrikasi. Ya, kerjasama. Ya, kemudian setelah hasil kerjasama ini, ya, SDG Center ITS, ya, langsung, ya, mencari orang-orang yang mampu mengoperasionalkan jadi seorang pengusaha. Ini contohnya BC-ku ya, saya misalnya ini. Ini di karena SDG Center linknya banyak. Ya, misalnya ke pemerintah, ke CSR, dia bisa melatih, membentuk, membina para operational sanitation entrepreneur di lapangan, ya di berbagai daerah, ya bisa juga. Nah, karena kerjasama dengan microfinance, maka microfinance akan memberikan akses untuk financing, misalnya pinjaman, ya bagi mereka yang kekurangan modal. Nah, aplikasi ini untuk stok atau bahan-bahan yang ya bisa diskon ya, kalau beli banyak harganya lebih murah. Nah, saya selama ini ya saya langsung pergi di pabrik beli 1 truk, pipa beli 2 truk, kloset saya beli 1000. Nah, padahal di pasar kloset itu harganya 150, saya hanya beli 80.000. Nah, selisihnya ini kan lumayan ya, ini memang harus digarap secara. Nah, kemudian operasional atau pengusaha ya lokal. Nah, ini dia bisa kerjasama dengan lokal retail. Ya, misalnya barang-barang yang tidak di stok harga murah, misalnya lem atau pasir. Ya, ini bisa beli di lokal retail. Ya, karena pasir susah ya kalau di stok ya, di atas misalnya. Nah, kita juga kerjasama bermitra dengan sales agent. Kita harus punya sales agent. Saya punya sales agent. Ya, lokal retail juga saya punya. Ya, kader. Kita kerjasama dengan kader. Kader di lokal di mana di bawah puskesmas. Puskesmas punya data. Jadi kita bisa punya kerjasama dengan mereka. Bagaimana model kerjasamanya? Ya, ini semua tergantung strategi komunikasi atau approaching pada mereka. Nah, ini dengan bisa minta advice, ya bisa negosiasi atau bisa diskusi. Nah, kemudian tidak lebih dan lain adalah kita juga harus mengelola tukang. Tukang ini ada manajemen tukang. Nah, tukang kalau enggak ya lari-lari Pak. Kerja sekarang lari, besok pindah. Nah, kita harus jamin bahwa tukang ini kerja terus di sini. Nah, ini yang susah. Seringkali pengusaha itu gagal karena tidak bisa mengelola tukang dengan baik. Tukang kalau hanya di freelance, mereka akan cenderung lari. Nah, ini bagaimana solusinya? Ini yang saya naik ke atas, pengusaha lokal, Operation Sanitation of Entrepreneur ini harus kerjasama dengan subdistrik, kelurahan, kecamatan, ya dengan puskesmas setempat, ya dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para CSR setempat, ya, barangkali ada tambahan. Ya, ini saya lakukan. Kemudian tukang mengeksekusi. Nah, tukang ini juga harus training, harus dilatih. Maka
pengusaha ini juga harus memiliki kapasitas kemampuan, ya baik tidak hanya pengetahuan, ya tidak hanya skill, juga attitude-nya dia ini harus benar-benar kayak buka toko di TP, kayak buka toko rumah makan, jam sekian buka, jam sekian tutup. Ya, bukan seperti perusahaan individu, sesukanya dia, enggak bisa. Ya, saya sampai hari ini masih berdiri tegak kantor saya, ya masih peralatan masih, tukang-tukang saya masih, administrasi saya masih. Nah, oleh karena itu kalau bisa nanti kan ada tamu. Nah, pengusaha yang berhasil mesti ada tamu sebagai contoh. Misalnya sebagai contoh yang lain dari pemerintah, dari kementerian. Nah, seperti saya juga dari beberapa tamu dari luar negeri, ya dari Australia, ya dari Amerika. Ya, mereka malah buat buku untuk saya. Ya, kenapa mau kasih cicilan tanpa agunan bagi orang miskin? Ya mengerikan ya. Saya juga lobby istri saya juga gak gampang karena rumahnya harus digadaikan. Ya, jadi digadaikan dan uangnya harus dikembalikan dengan cicilan. Ya terima kasihlah ya istri saya yang baik. Kemudian target yang paling akhir adalah pelanggan. Household. Ini juga ada jalur khusus kalau mikro ini mau membiayai rumah tangga. Wah keren. Jadi kalau mikro ini mau membiayai rumah tangga, nyicilnya keren. Berarti uang tunainya diterima oleh pengusaha lokal. Ini keren. Ini. Tapi ini jarang. Nah, tapi pernah dan ada yang melakukan hal ini. Beberapa lembaga internasional membuka di Indonesia dengan lembaga lokal. Ya. Namun pernah mendapatkan yang ini, lembaga mikro yang membiayai. Bagaimana? Mas Kun pernah punya pengalaman ada lembaga keuangan yang membiayai? Ada BRI, ada koperasi, ya ada nanti bisa diceritakan, ada pengalaman. Dan itu tertuang dalam MOU dan bukti-buktinya masih saya simpan, ya masih ada. Saya ikut tanda tangan juga karena saya juga pernah melayani Kota Jombang itu saya biayai. Ya. Jadi saya biayai Kota Jombang dengan dana saya taruh di sana 100 juta di Kabupaten Jombang karena saya juga ingin mengangkat teman-teman wirausaha di sana. Uang 1 juta saya taruh di Bank Jombang dan uang ini didepositokan dan Bank Jombang memberikan cicilan kepada wirausaha setempat dan uang saya utuh. Namun ketika mereka macet, uang saya baru diambil. Artinya menempatkan dana untuk jaminan. Jaminan ketika teman-teman konsumen ini kemudian melakukan kredit tanpa bunga gitu. Kreditnya tetap bunga, Pak. Kalau di perbankan tetap ada ininya ya. Oke. Hanya tanpa jaminan berarti ya. Kalau yang di perbankan ya. Oke. Ya, jadi mereka tanpa jaminan. Tapi kalau yang dilakukan sekarang tanpa bunga, tanpa jaminan itu kalau pelanggan tidak memberikan apapun, BPKB, enggak ada. Karena sudah ada penjara. Saya tinggal sedikit ini. Jadi bahwa ya wirausaha sanitasi ini sebetulnya dia memang seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Ya, nggak usah khawatir. Seringkali orang khawatir. Pasarnya nggak ada, berarti dia tidak bisa bersinergi dengan yang lain. Kemudian ordernya susah. Mungkin kita tinggal menggugah ya pemerintah, CSR atau bapak-bapak yang ada di sini sangat peduli. Jadi kalau bisa bukan untuk sayanya, tapi untuk saya yang ada di tempat yang lain. Karena tahun 2012 sampai 2015 kami sudah latih lebih dari 5.000-an, ya, 5.000-an wirausaha seperti saya. Namun tidak jalan. Ini dari data yang saya dapat, ya cuma kira-kira ada 25%. 20% yang berhasil. Oleh karena itu mungkin ya tim SDGs ini ya bisa mengambil langkah-langkah konkret ya, nggak usah nunggu dana banyak, tetapi paling tidak bisa mensupport para pengusaha-pengusaha mungkin yang sudah masih tidur sekarang ini kita bangunkan kembali atau kita membentuk yang baru. Nah, sehingga ya goal-goalnya ini bisa kita capai dengan baik. Ya, mungkin ini ada sedikit tambahan. Nah, ini ya. Jadi sasaran
atau rencana sasaran kita itu rumah tangga, sasaran utama ya, rumah tangga. Yang kedua, sasaran kita adalah pengusaha. Pengusaha yang baru kita bentuk, yang sudah ada kita tingkatkan kapasitasnya, agar dia bisa menjalankan bisnis. Nah, karena pengusaha itu macam-macam ya. Nah, kita bisa mencari pengusaha konstruksi di sektor sanitasi skala mikro. Ini kita sebut konstruksi ya. Karena biasanya kalau di desa itu pemborong lah, gitulah. Pemborong ya kita ajari pengusaha konstruksi di sektor sanitasi skala kecil menengah. Ya mungkin pemborong yang besar atau yang dia tidak spesialisasi di jamban. Jadi kalau mau spesialisasi di jamban. Kemudian juga pengusaha atau lembaga keuangan mikro di lokal. Koperasi itu duitnya banyak, kenapa nggak diputar? Mungkin dari desa sendiri ada dana desa. Kenapa dana desa sendiri uangnya bukan dikeluarkan gratis begitu aja, tapi dikelola sehingga dari masyarakat untuk masyarakat ya. Jadi uangnya dikelola terus menjadi bola salju bergulir. Ya mereka tetap bayar ya. Apakah mau budaya bangsa kita ketika tahu ini dana desa terus dia suruh bayar, ini juga perilaku yang khusus harus ditangani. Kemudian pengusaha di sektor lain yang melengkapi bisnis sanitasi yang dipilih banyak ya. Mungkin warung setempat ya. Dan yang ketiga yang penting itu juga tukang yang ahli, dilatih ya, dibentuk dulu, dilatih dulu ya. Mereka bisa menjadi mediator ya, bisa menjadi komunikator ya, jadi antar rumah tangga dan pengusaha. Jadi bukan tukang yang melulu tidak bisa bicara. Jadi kita memang latih. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini harus kita harus memahami peluang pasar ini ya, di pasar yang melimpah ya, di daerah-daerah. Saya kira itu dari saya mungkin, dan mungkin ya ini juga beberapa kegiatan terakhir tahun 2020 pandemi ya. Kita juga membuat sarana replikasi, kita juga ke lapangan ya, kita juga membuat pelatihan ini. Nah, setelah itu kita harus monitoring mereka. Ya, setelah dilatih kita monitor. Tidak bisa dilepas begitu aja. Ya, kita monitor, kita latih. Nah, mungkin kami juga menyediakan cetakan-cetakan karena membuat jamban itu, Pak, cuma 1 hari selesai. Ya, tidak berminggu-minggu seperti Bapak bayangkan. Ya, 1 hari dijamin selesai. Ya, menggalinya, nyetak septic tank-nya, nyetak resapannya, masang klosetnya, dudukannya kloset, dan klosetnya juga dari keramik yang bagus, ya ini bisa. Dan di gambar ini cetakan-cetakan yang memang saya suplai ke beberapa provinsi, seperti Jogja itu kemarin saya ngirim kurang lebih 300 set. Jogja yang sudah ODF, Jogja yang sudah tidak butuh sentuhan disebut masih buang air besar, Jogja kan sudah tidak ada, namun mereka memperbaiki, mengimprove kualitas-kualitas yang ada, maka mereka juga 300 set itu cetakan, Mas. Ini cetakan. Jadi cetak ini bisa dipakai terus-menerus. Nah, sebagai jejaring pasar di grup ini, ya, andaikan ini ingin mempercepat di desa itu segera ODF, tidak bebas dari buang air besar sembarangan, maka setiap desa punya cetakan ini clear. Karena ini bisa berjalan sendiri, ya bisa berjalan dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, ya dilatih beberapa orang, terus dia bisa membangun di desa sendiri. Jadi nggak usah bangun itu nggak usah Indonesia, bangun nggak usah Surabaya, tapi kalau bisa bangun di setiap RT-nya atau kalau di desa ya setiap desanya atau dusunnya. Kalau fokus di situ pelan-pelan, saya kira bisa. Tapi kalau bunyi Indonesia kayak tadi, bunyi Jawa Timur ya kayak tadi. Nah, kita mestinya mulai dari yang kecil. Nah, replikasi kata-kata kecil yang mulai dari yang kecil ini kemarin saya dapatkan dari Bapak Menteri ya, Pak Andri Halim Kandar kemarin kan ikut mengisi materi seminar tentang kampus bangun desa.
Ya, cuman tidak disebut tentang jambannya ya, memang tidak ada jamban. Itu hari Jumat kemarin jam 2. Nah, oleh karena itu saya pikir saya bangga banget ya, saya senang banget, terima kasih Bu Tuti dan Pak Edot dan tim ini bahwa masih ada yang mau peduli tentang jamban dari sisi pasar, dari sisi marketnya. Ya, kalau bicara kesedihannya, menurut saya tidak akan selesai. Nah, kalau disebut dengan pasar, berarti ada yang diuntungkan. Ya, contoh, kalau di desa, kalau mereka dilatih dan diberikan cetakan ini, otomatis yang kerja pasti dibayar oleh orang yang membutuhkan jamban itu. Pasti dibayar. Berarti ekonomi juga jalan. Berarti perputaran uang juga jalan. Dia juga mendapatkan penghasilan yang masuk. Satu. Yang kedua, ya, rumah tangga itu sendiri sudah terbebas dari buang air besar sembarangan. Artinya kesehatan dia sudah terjamin. Jauh dari stunting bila ya dia juga punya ibu anak mengandung atau bayi ya 1000 hari dijaga karena dia juga. Yang ketiga, kelurahan itu sendiri tercatat pada kategori kelurahan yang mulai improving, baik ya. Perbaikan dari sisi ODF tadi, OD menuju ODF. Puskesmas juga ikut mendapatkan prestasi ini karena Puskesmas membawai kontrol tentang kesehatan lingkungan. Yang kelima, ya Pak Lurah sendiri juga ikut senang. Pak Camat, apalagi nanti di ODF, Pak Camat pasti hadir ikut tepuk tangan. Bupati pun demikian. Gubernur dan pemerintah. Nah, ini yang dibutuhkan adalah regulasi-regulasi atau policy-policy pemerintah yang mendukung program yang ada Bapak-bapak di dalam ini. Mungkin nah, ini juga demikian. Ini saya juga sekaligus sosialisasi bahwa kemarin saya kunjungan dari Jepang. Ini orang Jepang datang ke tempat saya yang mendengar kalau saya ini memang peduli jamban ya pada orang miskin. Ini satu, namanya satu yang dipegang warna biru itu. Ya. Ini nyiramnya nggak cukup kalau Bapak nyiram kan 1 ember, 7 liter sampai 10 liter, pojok gitu ya. Nah, ini enggak, cuman 330 ml, 1 botol aqua tanggung itu disiram, udah hilang tinjanya ya. Nah, ini saya lagi-lagi saya coba komunikasi dengan beberapa daerah, jatuhnya di Pacitan karena di sana kesulitan air ya. Bersyukur sekarang Pak Jokowi sudah buka waduk ya. Apakah itu juga akan sudah terpipakan ke lokasi yang di atas gunung kan? Nah, ini salah satu tamu yang hadir di tempat saya ini di kantor saya sehingga mereka komunikasi dan saya karena jeli hematnya di mana, kelebihannya di mana ya. Ya walaupun terbuat dari plastik, tapi plastik ini ya mungkin licin banget ya. Mungkin itu. Mungkin ada gambar juga. Ya, ini saya presentasi ya bagaimana caranya. Ya ini pandemi ini saya juga masih enggak masalah bagi saya, yang penting protokol prokes ya. Ya mungkin terima kasih. Ya mungkin silakan saya kembalikan ke Oke, matur nuwun. Ini luar biasa sekali. Kita bisa mendapatkan pencerahan tentang jamban itu bisa jadi bisnis kan gitu. Mungkin sebelum kita jeda kita perlu mendengarkan dari Mas Edot nih, dari apa yang sudah dikolaborasi mungkin dengan SDG Center, dengan timnya WC-nya tim bisnis WC-nya Mas Kun ini dan seterusnya. Ada yang bisa ditambahkan ini, Mas Edot? Iya, Sun, Cak Koco. Iya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar, Pak. Assalamualaikum, Cak Ivan. Bapak Ibu yang lain. Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Ini saya jadi berteman sama Pak Arif ini gara-gara Cak Koco ini. Sering berjapri sama Pak Arif ini sekarang ini. Makasih Bu Tuti. Jadi Cak Koco, Cak Ivan, nanti malam karena ada beda waktu 6 jam antara Surabaya dengan Belanda. Nanti malam itu saya menguji S3 di TU Delft. TU Delft itu salah satu kampus besar kalau mengenai teknologi di Delft, Belanda. Itu mahasiswa yang saya uji mengenai sanitasi. Jadi saya enggak nguji di Jombang atau di mana kampus-kampus besar, tapi di TU Delft. Bahasa Inggris tentu saja enggak pakai coro Jawa. Tapi yang menarik ternyata
Mas satu ini mengambil contoh-contoh di NTT. Bagaimana cara orang di NTT itu bisa punya jamban persis yang kayak diceritakan Pak Kun. Dan dijadikan disertasi. Ini kalau nggak salah disertasi kedua, Cak Koco. Yang pertama itu di Griffith, Australia. Jadi ternyata nguji ini nggak hanya di sekitar Indonesia, nggak. Saya pernah nguji di ITB, saya pernah nguji di Unhas, tapi kali ini ngujinya di Griffith sama di TU Delft. Sebentar lagi saya mungkin menguji di UiTM Malaysia. Semuanya mengenai jamban dan sanitasi. Nah, saya itu bayangkan jadi Cak Ivan ya, orang yang dibebani oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia itu sejahtera, gitu ya. Cak Ivan, jadi saya mau menambahkan informasi dari Pak Kun. Kalau saya salah, mohon maaf ya, Cak ya, jangan dianggap saya tidak merah putih. Setahu saya tuh kita tuh punya 34 provinsi, Cak Ivan. Nah, barusan Pak Kun menyampaikan dari 34 provinsi itu baru satu provinsi yang memerdekakan diri bebas buang air besar sembarangan. Itu namanya Yogyakarta. Kita punya 500-an kabupaten kota. Itu yang mengatakan dia sudah ODF atau bebas buang air besar sembarangan, itu baru 30-an. Dari 512. 500, Cak Koco. Kita punya 500 kabupaten kota. 514 kabupaten ya, kota, betul, 30. Itu 30-an. Nah, terus yang dikatakan belum bebas buang air besar itu bukan yang kayak Pak Kun saja mengatakan dia belum punya jamban, tapi ada juga yang sudah punya jamban, tapi sapi tanknya tuh sudah 20 tahun, 30 tahun itu tidak dikuras. Itu kalau ketemu orang namanya Pak Basuki, Kementerian PUPR, dan didampingi dengan kejaksaan, itu bisa menjadi masalah pidana dan perdata itu saja nih. Jadi yang dianggap belum... Serius itu? Oh iya Pak, serius ini. Karena kalau di Surabaya nggak punya jamban, kalau Bu Risma itu rodok-rodok kenceng, 50 juta dendanya, kurungannya 6 bulan. Nah, tapi artinya kan Bu Risma itu dengan peraturan yang kenceng, itu baru satu camat yang saya kenal sangat baik di Surabaya itu berani mengatakan itu di masyarakatnya. Dan itu di daerah Doli. Jadi karena camatnya itu terbiasa keras sama warganya soal prostitusi, ya camat satu ini rodok-rodok keras. Tapi camat-camat yang lain nggak berani. Dan Bu Risma pun tidak menindak para camat yang tidak membacakan peraturan daerah terkait dengan denda 50 juta atau kurungan 6 bulan. Jadi persoalan itu saya melihat persoalan teknis sangat penting, tapi karena ini berbicara dengan Kemendes, Pak Kun, kami penggiat-penggiat jamban itu kami bukan takut ya. Kami butuh undang-undang yang dinyatakan peraturan yang dijalankan dengan tegas oleh pemerintah. Jadi gini, tadi Pak Kun bercerita mengenai microfinance. Mudah-mudahan Pak Kun ini bisa menjadi Muhammad Yunus kedua ya, yang mendapat hadiah Nobel itu loh Pak, tahun 2006 atau tahun berapa. Pak Yunus ini umurnya tua, udah 75 tahun dapat Nobel, hampir 70 tahunan. Tetapi ya apa caranya usaha kayak Pak Kun ini memang ada di Sabang sampai Merauke. Nah itu kalau jika tidak nanti cuma Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur ya ini namanya kan scattered ya. Ya apa caranya bekerjasama dengan Kemendes? Ini memang paling tidak sesuai dengan tupoksi yang ada di Kemendes. Kita mengerjakan yang memang itu tugas-tugas kita saja, tapi kita berkolaborasi dengan lintas kementerian itu juga sangat penting. Karena jika tidak ini masalah ini lagi-lagi hanya ada orang penuh semangat kayak Pak Kun, kayak Bu Tuti, tapi lagi-lagi gerakannya tuh berujung pada riset ada ya. Jadi S3 itu penting, tapi kalau ujung-ujungnya tuh hanya disertasi, yaitu hanya menguntungkan ITS sama UGM atau ITB atau kampus-kampus yang lain ya. Tapi kan kalau udah berbicara di pemerintahan tuh kita butuh sesuatu yang memang mana-mana. Terus ada lagi yang mau saya sampaikan itu terkait dengan intervensi asing. Jadi Cak Ivan, ini saya tuh kayak Pak Kun gitu kan karena saya dari sisi akademiknya ya. Kalau kita ndak nyanda itu ternyata kayak USAID, USAID, itu ternyata masuk sampai ke desa-desa. Saya ini diskusi sama orang Amerika itu di Lumajang ya. Si Amerika ini nyalahno saya Pak, pakai cara Inggris Pak. Disalahno Edi. Air minum saja gagal, kamu itu memberdayakan orang desa air limbah. Ya apa ngono carane, gitu kan? Subhanallah ya, Bapak kepala pondok yang selama ini pendiam dan pinter bahasa Arab, itu keluar benar-benar anunya kiainya,
ngomong coro Inggris, Pak. Saya heran selama Pak Kiai ini setahu saya itu enggak pintar coro Inggris. Terus nyanyi, itu dia bilang sama si Amerika mohon maaf ya saya si Amerika itu didoding Pak Kiai itu Pak. We already agree, nah, kita tuh sudah sepakat bahwa kami ini pengen bangun jamban. Lah sekarang dulu kamu menyuruh kita bersosialisasi, sekarang kami mau, kenapa kok kamu ngomongnya kayak ngono? Saya seneng Pak Ustadz yang selama ini pendiam cuma duduk di belakang yang tawaduk begitu, ternyata isok nyeneni boleh Pak. Jadi artinya Bapak ya, memang kita tidak butuh hanya semangat, tapi saya tuh suka artinya yang mau saya sampaikan, kalau Kemendes itu nyanda, ternyata orang-orang asing tuh masuk kemana-mana Pak, dan mereka tuh dalam tanda petik itu mereka ya giat banget. Dan terakhir mau saya sampaikan ke Cak Ivan sama Cak Koco, ini sekarang itu kita sedang mendiskusikan di luar BUMDes ya, apa yang disebut dengan pengusaha. Karena yang kita butuhkan itu bukan teknologinya, teknologi itu come second bahasa Inggrisnya ya. Tetapi selain aturan itu adalah pengusaha. Haruskah pengusaha, kalau kita mereplikasi orang kayak Pak Ir, wangel masalah. Golek Pak Ir loro, Pak Ir telu, apalagi Pak Ir limo ya tambah angel. Pak Ir, maksudnya Pak Kun Irianto, Pak Ir. Jadi kita tuh harus mencari pengusaha itu harus ada semacam pelatihan, dan itu tuh bisa jadi itu sakjane itu ya guru, sanitarian, bengkel. Nah, itulah yang selama ini saya diminta bantuan jadi narasumber di USAID, what is called by entrepreneur. Karena bagaimanapun juga, selain ada sociopreneur, mudah-mudahan memang ini entrepreneur, Pak. Memang sesuatu yang memang menguntungkan. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan, Cak Waca, matur nuwun. Oke, matur nuwun sekali. Tambahan luar biasa. Jadi ada beberapa clue yang nanti saya ingin komentari, dan saya yakin ini menjadi momentum yang sangat bagus ketika ada bagian bahwa ibarat kata kalau pengusaha melihat orang nggak pakai sepatu itu ya karena kebiasaan, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Tetapi seperti Mas Kun ini lebih melihat bahwa orang yang nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal itu berarti potensi bisnis untuk bagaimana mereka jadi terbiasa pakai sepatu, pakai sandal, dan kita yang memproduksi sepatu dan sandalnya, kan kira-kira kayak gitu. Oke, kita Kerabat Desa jangan kemana-mana. Ini kewajiban saya untuk kemudian ada jeda sebelum kita masuk di sesi berikutnya. Tetap di Sarapan SDGs Desa bersama Pusdatin Kementerian Desa. Kembali ke Sarapan SDGs Desa. Ini luar biasa kita menemukan ide atau mendapatkan ide yang luar biasa. Dari Mas Kun tadi menyampaikan tentang bagaimana mengembangkan bisnis jamban ini tanpa jaminan, bagaimana perlu dukungan peraturan atau kebijakan-kebijakan, kemudian bagaimana membangun pengusaha desa. Ketiga ini sepertinya akan menjadi lebih sederhana ketika kita berbicara tentang badan usaha milik desa, karena badan usaha milik desa sangat memungkinkan untuk didukung dengan kebijakan-kebijakan dari desa, termasuk kebijakan-kebijakan dari beberapa desa, kerjasama antar desa, membuat badan usaha milik desa bersama, segmentasinya jadi lebih luas, secara bisnisnya terbuka, dan mungkin di forum ini sekaligus minta izin saya, Mas Kun, apabila memungkinkan TV Desa kebetulan punya program namanya Training on TV, kita bisa tektokan lebih lanjut untuk menyiapkan satu waktu untuk training on TV tentang bagaimana mengembangkan bisnis, mungkin 2 jam atau berapa lama, termasuk juga Mas Kun bisa lebih detail bagaimana apa-apa yang bisa dikolaborasikan antara perusahaan Mas Kun dengan teman-teman di desa dalam bentuk badan usaha milik desa atau apapun itu. Saya minta izin untuk itu, semoga bisa kita kerjakan. Dan yang menarik dari Mas Edo tadi tentang intervensi asing ini menarik juga, karena ada kemandirian atau ada harus kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa memang teman-teman di desa itu punya cukup otoritas untuk mengatakan ya ini pekerjaan saya dan akan saya selesaikan, ente cukup jadi
memberikan nasihat dan seterusnya tanpa harus kemudian terlalu jauh melakukan intimidasi terhadap kita karena oh kamu belum bisa gini, oh kamu belum bisa begini dan seterusnya. Kesempatan untuk Gus Ivan ini untuk kemudian dari apa yang tadi disampaikan mungkin kemudian terpikir ide atau terpikir program dari Kementerian Desa yang kemudian itu kemudian menjadi aplikatif, real, mudah dipahami dan mudah dieksekusi. Karena kadang-kadang aturan-aturan yang sepertinya ingin menggapai langit ini kalau kita tidak down to earth atau kita tidak injakkan ke bumi, nanti hanya sekedar kumpulan-kumpulan harapan dan mimpi. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Wah, hebat ini. Pak Kun, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Edot memang selalu komentarnya memang selalu menarik ya. Bu Tuti, saya Bu Agnes kali ini kita panggil Bu Tuti karena yang lain. Karena Mas Kun memperkenalkan Bu Tuti, jadi ikut Bu Tuti ini kita. Tapi sambil kita berdoa untuk Prof. Yoyon yang saat ini ada di di Jakarta, semoga segera pulih kembali. Amin. Ini perlu kami sampaikan ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, bagaimana berbagai sudut pandang, terutama mengenai sanitasi. Jadi kalau untuk desa itu dalam 5 tahun terakhir itu salah satu peningkatan yang pesat itu justru di sanitasi. Jadi bisa membangun sanitasi itu meningkat sangat pesat di 5 tahun terakhir. Nah, tapi tentu saja masih ada masalah tadi sudah disampaikan. Karena memang base-nya atau dasarnya itu memang sangat kecil sehingga meskipun naiknya itu golong pesat, lebih pesat daripada kenaikan fasilitas air minum. Tapi tetap saja masih ada masalah. Kemudian ada beberapa pemikiran. Yang pertama, apakah kita akan membuat dalam bentuk kelompok? Itu di 3 tahun terakhir itu pemikiran tentang kelompok itu tidak terlalu laku lagi di desa itu. Karena itu kemudian ada peluang yang lain. Antara lain yang bikin tidak laku itu ya memang di dalam survei disebut kalau sanitasinya itu kelompok nilainya masih rendah gitu. Jadi itu membuat sudut pandangnya baik per keluarga gitu. Nah, bagaimana dengan per keluarga itu? Karena kalau melihat jumlahnya itu akan sangat besar. Sangat besar. Memang tadi disampaikan oleh Pak Kun dengan biaya yang sekian itu. Sebetulnya kalau biayanya murah juga pasti desa akan segera melakukan gitu. Tapi yang menarik adalah bagaimana model cicilan tadi. Gitu. Apalagi cicilan yang tanpa agunan dulu gitu. Ya. Sebetulnya yang menjamin jadinya memang kita. Ya, nggak masalah kalau yang menjamin misalnya BUMDes atau pemerintah desa menggunakan dana desa, ini nggak masalah juga. Memang ada persoalan kalau dana desa itu digunakan untuk individu, itu kalau sampai pemerintah desa diadukan begitu, seringkali kalah itu. Maka salah satu caranya memang harus lewat begitu individu, itu Gus Menteri menyampaikan lewat BUMDes saja. Ya, kalau BUMDes boleh gitu, sehingga pemerintah desa tidak akan terkena masalah. Sehingga itu salah satu caranya di tahun 2021. Nah, di masa lalu itu sempat juga 2 tahun yang lalu pemikirannya adalah kita bereskan ekonomi, kemudian setelah ekonomi beres, warga desa nanti akan kepingin untuk sekolah lagi, kemudian setelah ekonomi beres mereka juga akan merasa tidak cocok dengan pola sanitasi yang belum ODF gitu. Jadi ingin mendekati lewat cara itu. Nah, mungkin tetap kembali ke yang awal Gus Koco, yang tadi disampaikan oleh Pak Kun itu. Bagaimana cara mengubah budayanya? Kita akan mulai dari mana? Apakah mulai dari ekonomi,
apakah mulai dari apa namanya itu membuat entrepreneurnya, pelatihannya mungkin sekaligus pelatihan bagaimana mengubah budayanya, Gus Koco. Terutama ya kita belajar dari vaksin COVID lah, sesuatu yang mestinya berguna. Kalau zaman saya yang namanya vaksin ya berguna, meskipun kita tahu sekarang bahwa itu pasti soal statistik, ya ada yang tidak cocok, ada yang cocok. Nah sekarang itu lebih terbuka lagi, yang cocok sekian tidak. Tapi kita tahu masih banyak, hampir separuh yang tidak. Nah ini juga sama, Pak Kun. Jadi bagaimana sebetulnya diberi contoh, Pak Kun. Yang paling sulit itu argumen apa itu dari warga itu. Kalau istilah Pak Arief kan, ini gara-gara Pak Arief saya mengumpulkan banyak argumen-argumen dari desa ini untuk kemudian nanti dipakai untuk pengembangan di 2021 ini. Ya, argumen tantangan dari warga yang paling sulit itu apa, dan kemudian apa juga argumen kita yang paling cocok untuk menyampaikan itu. Kalau tadi kan Pak Edot menyampaikan Pak Kiai ya, sudah berarti itu salah satu sumber masuknya lewat para kiai. Memang kalau para kiai itu enak itu, sesuatu yang najis dikeluarkan itu pahala kan tinggal itu. Kemudian kalau wudhu harus pakai pancuran karena itu membuang seperti wajah-wajah primitif kita. Kalau itu dalam bentuk wadah besar nanti kembali lagi kita pakai, maka harus pakai pancuran. Nah, argumen-argumen begitu mungkin penting itu, terutama karena orientasinya sekarang lebih kepada perubahan cara berpikir. Ya. Gitu Gus Koco. Nah, berikutnya tinggal model pelatihannya. Ya, saya kira seperti itu. Sosiopreneur sudah sangat dikenal di desa, tapi seringkali itu bentuknya sampah, Pak Kun. Sosiopreneur sampah yang membuat sampah jadi macam-macam, termasuk sampah plastik jadi plastik lagi. Nah ini sosiopreneur sanitasi memang terus terang ya baru ini itu dengan sangat bagus, itu sangat serius. Ya. Tadi misalnya sampai mengirim plat ke model ke Jogja itu kan itu yang kita butuhkan itu. Gitu Gus Koco, Pak Kun, Pak Edot. Oke, luar biasa. Jadi beberapa pertanyaan karena dari Gus Ivan, karena waktu kita juga terbatas. Jadi beberapa pertanyaan itu sebenarnya coba kita nanti diskusikan lebih lanjut dengan Mas Kun untuk kemudian semua itu akan terjawab dalam satu pelatihan yang yang akan coba kita selenggarakan sehingga terbuka dari sisi pemerintah desa bahwa ini bisa menjadi peluang unit usaha dari badan usaha milik desa, dan terbuka wawasan tentang pemerintah desa bisa melakukan apa nih untuk melakukan sosialisasi, melakukan penyadaran dan seterusnya. Karena saya yakin apa yang tadi disampaikan Mas Edot tadi tentang kebijakan dalam tanda petik itu bisa jadi menjadi satu cara untuk merubah perilaku masyarakat, karena ketika kemudian benar-benar kalau membuang sampah sembarangan itu kemudian akan diolok-olok dan seterusnya, ya kita akan malu untuk buang sampah sembarangan mamanya, atau kemudian akan mendapatkan denda dan seterusnya. Salah satu yang sempat saya temukan adalah ketika membangun kesadaran untuk menanam umpamanya. Itu desa membuat kebijakan berdasarkan musyawarah desa bahwa siapapun yang akan menikah itu harus menanam sekian pohon. Artinya apa? Artinya kemudian, saya mau menikah kalau nggak tanam nanti nggak dapat surat, ya suka tidak suka dia menanam. Jadi memang kadang-kadang perubahan perilaku harus dipaksakan. Karena Prof. Yayan sedang istirahat 1 minggu ini, mungkin Bu Tuti bisa memberikan closing ini.
kira-kira dari apa yang sudah disampaikan Mas Kun, Mas Edot dan juga Gus Ivan, apa nih benang merah yang mungkin kita bisa dapatkan dari pertemuan pagi ini. Dan saya mohon maaf teman-teman yang ada di chat YouTube, terima kasih ada Mbah Parti yang selalu mengikuti, ada Mas Taufik Hidayat, ada Mas Yatno, ada Mas Iwan, ada Mas Arwi, Setia Dharmayati, kemudian Mas Madong, Mbak Mona Lisa, Mas Taufik. Terima kasih udah Tengku Khairul juga. Terima kasih sudah memberikan komentar, dan mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, jadi komentar-komentar itu akan kita record untuk kemudian menjadi catatan untuk kita mencoba mendetailkan atau membuat di sesi-sesi yang lain. Silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk promosi ini sebetulnya ya Pak, mempromosikan bagaimana metode yang kami kembangkan di ITS. Jadi ini Pak Kun ini di luar yang kami bayangkan sebetulnya, karena ternyata berkembang sendiri itu. Akhirnya bisa seperti itu kan dulunya kita awali dengan belajar tentang TSSM ya Pak Edot ya, belajar tentang TSSM 2008. Sanitation marketing, lalu dikembangkan sendiri oleh Pak Kun menjadi seperti itu. Nah, kami saya kira gini, karena persoalan sanitasi ini persoalan yang sangat krusial, karena soal kesehatan ya, menyangkut soal kesehatan, jadi dan juga menyangkut soal budaya. Itu dulu kita waktu didatangi orang Pak Edot, World Bank ya, kalau nggak salah. Terus kita jalan-jalan sampai ke desa-desa, itu anak-anaknya kecil-kecil tuh bilang, wah dia bilang very interesting. Loh, kayak gini kok interesting sih, saya mangkel gitu. Anak-anak kecil tuh lihat ada, itu katanya interesting. Terus, nah, jadi maksud saya begini, ini persoalan yang harus segera diselesaikan, karena ini termasuk diantaranya adalah jati diri bangsa kita ini ya. Kenapa sih kita kok tidak bisa menyelesaikan sanitasi secara total gitu ya. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan dengan Kemendes itu lalu ada gerakan yang masif untuk bagaimana membuat Indonesia itu betul-betul ODF. Nah, metodologinya sudah ada. Jadi artinya Pak Kun ini bisa menularkan kemana-mana. Teknologinya juga Pak Edot siap untuk itu. Jadi kami sendiri sebetulnya dalam beberapa hari ini ya Pak Kun, Pak Edot ya, kita itu sudah membahas mengenai kurikulum Pak. Kurikulum untuk persoalan sanitasi tetapi entrepreneur. Jadi kami akan memberikan training untuk sanitasi, dan bahkan sesuai dengan keinginannya Pak Menteri kemarin kan gini, kalau misalnya bisa dijadikan itu dijadikan ada ijazahnya gitu ya. Nah, kami itu ingin membuat moduler. Jadi artinya modul-modul itu kita trainingkan, tapi nanti digabung jadi berapa SKS gitu, Pak. Jadi sama-sama menyenangkan, dapat duit, dapat ijazah gitu ya. Dan kami sedang menyiapkan untuk itu. Jadi mudah-mudahan ini terwujud ya. Saya, Pak Edot, Pak Kun itu sedang membahas itu, bukan hanya untuk sanitasi tentu saja. Jadi SDG itu kita bikinkan training yang moduler yang dijadikan satu menjadi tadi apakah ijazahnya D1, D2, D3 kan nggak masalah ya. Itu, dan kami bekerja di bawah SDG dengan PT ITS Technopreneur. Jadi ada di ITS itu ada ITS Technopreneur. Jadi mungkin kalau itu seandainya itu digerakkan oleh Kementerian Desa, pasti semua orang mau kan ya. Pasti semua orang mau, dan karena ada payungnya, dan kami siap untuk melaksanakan. Saya kira gitu mungkin dari saya. Oke. Terima kasih Bu Tuti, Bu Agnes. Luar biasa, jadi pagi ini kita mendapatkan inspirasi yang menarik dari Mas Kun, dan kita harapkan bahwa setiap sarapan SDGs desa kita memang mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, dan juga bisa mendapatkan
temuan problematika yang kemudian itu menjadi tantangan untuk kita selesaikan bersama-sama. Sampai di sini sarapan SDGs kita kali ini karena waktu juga yang membatasi kita, dan kita akan selalu hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7, dan semua dokumentasi acara-acara sarapan SDGs desa ini akan ada di channel tersendiri. Jadi acara live kita kemudian akan kita rapikan, kita upload di satu channel SDGs desa, sehingga kerabat desa bisa lebih mudah untuk menemukan konten-konten dari SDGs desa ini. Oke, sampai jumpa di besok pagi sarapan SDGs desa, dan semoga kita bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Salam bahagia kerabat desa, salam berdiri sebaris, olubis kontur baris, salam SDGs desa. Sampai jumpa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Sidin, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.